Bapak Ibu dan Saudara semua, Shalom, puji nama Tuhan, selamat hari baru. Bersyukur bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Kami berdoa kiranya jemaat Tuhan di dalam kasih, anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Saya ingat beberapa waktu ketika masih terjadi pandemi, kira-kira 2 tahun yang lalu, ada salah satu jemaat yang harus diisolasi karena satu keluarga terkena COVID-19. Lalu kemudian keputusan gereja, kita mendistribusikan bantuan sembako sebagai bentuk kasih kita kepada jemaat Tuhan. Pada waktu itu sudah petang, hari sudah hampir gelap. Lalu kemudian saya agak buru-buru untuk pergi ke supermarket, membeli bahan-bahan untuk dibawa kepada jemaat tersebut. Tetapi yang aneh adalah saya merasakan saya tidak nyaman di kaki waktu berjalan di lorong-lorong supermarket itu, karena ketika saya perhatikan ternyata saya salah pakai sendal. Yang kanan pakai sendal jepit, yang kiri pakai sendal slop. Ketika saya sadar saya melakukan kesalahan, saya jadi kikuk, saya jadi bingung, saya malu kalau misalnya orang tahu saya salah pakai sendal. Bapak Ibu dan Saudara semua, cerita ini mengajarkan bahwa kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita, kita akan merasa kurang nyaman. Kita merasa tidak tenang, kita merasa gelisah, kita merasa tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Semua yang kita alami itu akan kita hubungkan dengan relasi kita dengan orang lain. Bagaimana kalau orang tahu, dan juga apa yang kita alami itu akan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, merasa bersalah dan lain sebagainya. Benarlah perkataan atau pengajaran yang mengatakan kalau kita mau mengalami ketenangan, kalau kita mengalami damai sejahtera, kalau kita mau mengalami kenyamanan di dalam kehidupan, mari kita hidup benar di dalam Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendaknya, maka itulah kunci dari ketenangan, dari ketentraman, dari damai sejahtera. Seperti inilah juga yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17 yang mengatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Perhatikan firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kunci dari damai sejahtera adalah hidup benar. Kunci dari ketenangan, kunci dari ketentraman adalah kebenaran. Ketika kita hidup di jalur dan relnya Tuhan, maka disitulah akan ada ketenangan, ada kenyamanan, ada hal yang kita rasakan yang tidak harus kita sembunyikan, harus kikuk, harus takut, dan lain sebagainya. Hidup benar adalah kunci menikmati damai sejahtera Tuhan. Kalau misalnya ada suami yang tidak setia dengan istrinya, maka hidupnya tidak akan tenang. Berusaha menyembunyikan, berusaha menutupi, bahkan berusaha menutupi dengan kebohongan demi kebohongan. Hidupnya diwarnai dengan ketidaktenangan. Kalau ada pemimpin atau pejabat yang korupsi, pasti akan berupaya sedemikian rupa untuk menghindari supaya apa yang dilakukan itu tidak diketahui orang. Hidupnya tidak tenang, sekalipun dia bisa mengakses kesenangan, sekalipun dia bisa mendapatkan uang dan lain sebagainya, tapi proses itu akan menghadirkan ketidaknyamanan, akan menghadirkan ketidaktenangan dan hilangnya damai sejahtera. Ingat firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Sekali lagi, benarlah perkataan, kalau mau mendapatkan ketenangan abadi, kalau mau mendapatkan ketentraman abadi, damai sejahtera abadi, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kebenaran ini menolong kita semua untuk bertumbuh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, dan terus berbuah di dalam kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kemurahan-Mu untuk hari yang baru ini. Kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Biarlah firman yang kami dengar menjadi bekal dan modal untuk kami berjalan di dalam kebenaran. Berkat-Mu atas jemaat Tuhan semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.